Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya saya mohon maaf. Jadi untuk pembukaan penyampaian presentasi untuk mind map dari keseluruhan mind mapping mata kuliah matematika harus saya wakilkan untuk dari kelompok 13. Jadi di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hikmal Abrar dengan NIM di 1D024042. Jadi di kelompok 13 itu ada 3 anggota, yang dimana saya sendiri dan juga ada rekan-rekan saya, Seli Juwita Tambunan dan juga Gita Jelita Sitanggang. Nah, jadi di sini kami bekerja sama untuk membahas seluruh mind mapping dari mata kuliah matematika. Langsung saja ke materi awal, yaitu bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang anggotanya dari bilangan irasional dan juga bilangan rasional. Contohnya adalah log 3, V dan juga akar 2 dan lain-lain. Sifat-sifat bilangan real itu ada trikotomi, transitif dan juga perkalian dan penambahan. Jadi bilangan real ini bilangan yang terdiri dari angka nilai 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Dan bilangan bulat yakni bilangan asli yang terbagi menjadi positif 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan negatif ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Dan juga ada bilangan rasional, yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, campuran ataupun desimal. Dan juga ada bilangan irasional, yakni bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya adalah bilangan jenis ini seperti akar 5, 13, 3 dan lain-lain. Dan juga ada yang namanya materi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi suatu pertidaksamaan yang berada di dalam lambang nilai mutlak ada satu dalam pertindaan terdapat lambang berikut. Ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, dan juga kurang dari sama dengan. Contoh soalnya adalah persamaan nilai mutlak bisa lebih mudah dipahami melalui beberapa contoh seperti yang pada gambar, yaitu nilai X yang memenuhi persamaan X min 7 sama dengan 2. Jadi pembahasannya adalah X min 7 sama dengan 2, X min 7 sama dengan 2, atau X min 7 sama dengan min 2. Atau juga X bagi 9 kali 9 X bagi 9 X sama dengan 5. Maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 9, sama dengan seperti di gambar. Materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Notasi himpunan adalah suatu himpunan yang biasanya dilambangkan dengan huruf kapital menggunakan kurung kurawal. Anggota himpunan adalah setiap anggota atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen. Dinotasikan dengan angka 3 terbalik. Adapun benda atau objek yang tidak suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan. Ada operasi himpunan. Yang pertama, irisan atau instruksi. Yang kedua, gabungan atau union. Yang ketiga, selisih dan himpunan. Yang keempat, ada komplement. Ada diagram Venn juga. Jenis-jenis diagram Venn: yang pertama, himpunan bagian, himpunan sama, himpunan saling lepas, dan himpunan tidak saling lepas. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita Jelita Sitanggang dengan NIM D1D024074. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi matematika. Yang pertama adalah persamaan garis lurus atau PGF. Mempunyai bentuk umum yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dan juga jika diketahui dua titiknya mempunyai rumus yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Dan jika diketahui titik koordinatnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, jika diketahui dua titik koordinatnya yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dengan contoh soal yaitu
3x ditambah 4y dikurang sama dengan min 12 dengan hasilnya dengan menggunakan bentuk umum ax ditambah bj ditambah c sama dengan 0 dengan hasilnya 3x ditambah 4y ditambah 12 sama dengan 0. Metode selanjutnya yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, yang dimana pada persamaan ini mempunyai dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, untuk metodenya itu ada metode eliminasi, metode substitusi. Eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, substitusi itu memasukkan salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Ada juga metode gabungan, metode grafik, determinan, dan matriks. Nah, untuk contoh soalnya itu yang pertama 2x dikurang ditambah y sama dengan 4 dan 5x ditambah 2y dikurang 1. Nah, untuk menghilangkan variabel untuk menentukan variabel x kita harus menghilangkan variabel y. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, yaitu mencari nilai y itu harus menghilangkan nilai x-nya. Selanjutnya yaitu persamaan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini sama seperti materi sebelumnya, dari 2 variabel, tapi ini mempunyai 3 variabel, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel z. Untuk cara penyelesaiannya itu sama saja seperti variabel 2, itu dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, yang dimana metode eliminasi adalah metode menghilangkan salah satu variabel, dan juga untuk substitusi yaitu memasukkan salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Metode selanjutnya itu persamaan kuadrat, adalah persamaan matematika yang memiliki variabel yang dengan berpangkat tinggi sama dengan 2, sama seperti disebut juga seperti parabola dengan bentuk umumnya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk bentuk khusus persamaan itu memiliki 3, itu persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat murni, dan juga persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, untuk akar-akarnya itu ada akar real, D-nya lebih besar dari 0, akar real sama, D-nya sama dengan 0. Untuk akar imager atau tidak real adalah D lebih kecil dari 0, yang dimana D itu adalah hasilnya ya. Nah, untuk penyelesaiannya itu hampir mirip dengan variabel. Itu ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi merupakan konsep dalam matematika yang berkaitan dengan hubungan antara dua himpunan. Definisi relasi yaitu hubungan antara dua himpunan, dan definisi fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Cara menyatakan fungsi adalah F memetakan A ke B. Jenis-jenis relasi adalah relasi kosong, relasi universal, relasi reflektif, relasi simetris, dan relasi transitif. Jenis-jenis fungsi yaitu fungsi konstan, fungsi linear, fungsi identitas, fungsi kuadrat, fungsi tangga, fungsi mutlak atau modulus, fungsi ganjil, dan fungsi genap. Untuk contohnya akan ada di dalam video. Sekian dan terima kasih. Logika matematika. Pernyataan dan argumen logika matematika dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada jenis, yaitu converse, inverse, dan propositif. Yang kedua ada nilai kebenaran, yaitu tautologi, kontradiksi, kontingen. Ada operasi
terhadap logika matematika, yaitu operasi uner dan operasi biner, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, sama belimplikasi. Ada kuantor dan teori kuantifikasi dalam logika matematika, yaitu kuantor umum, kuantor khusus. Ada pembuktian validitas dan pembuktian invaliditas. Yang terakhir ada metode dedukasi. Yang pertama aturan penarikan kesimpulan, yang kedua aturan penukaran, yang ketiga aturan pembuktian kondisional, yang keempat aturan pembuktian tak langsung, dan yang kelima ada aturan pembuktian tautologi. Sekian dan terima kasih. Materi matriks. Ada definisi matriks, yaitu susunan bilangan berbentuk persegi dalam baris dan kolom. Contohnya seperti memanjang ke bawah itu adalah kolom dan mendatar ke samping itu adalah baris. Jenis-jenis matriks yang pertama adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks identitas, matriks skalar, matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks bawah. Dan ada operasi matriks. Yang pertama kesamaan matriks, yang kedua matriks negatif. Untuk contoh penjumlahan matriks, yang pertama ada kolom A yaitu 2, 4, 3, 0, kolom B 1, 3, 2, 2. A ditambah B sama dengan 3, 7, 5, 2. Untuk pengurangan kolom A 2, 4, 3, 0, kolom B 1, 3, 2, 2 sama seperti penjumlahan tadi. A dikurang B sama dengan 1, 1, 1, 2. Untuk perkalian, untuk kolom A dan kolom B nya itu sama, hasilnya 2, 12, 6, dan 0. Sekian dan terima kasih. Pada pertemuan 11 yaitu limit. Jadi pengertian limit adalah konsep matematis yang digunakan untuk menentukan atau mendekati suatu nilai yang mungkin tidak dapat dicapai atau diukur secara tepat. Nah, langkah-langkah umum untuk evaluasi limit itu adalah langkah substitusi, faktorisasi, rasionalisasi, aturan L'Hopital, dan limit tak hingga. Definisi dan konsep limit. Definisi dan konsep limit itu terbagi menjadi dua. Ada limit kiri dan limit kanan. Jadi limit kiri dan kanan itu, limit kiri adalah nilai yang didekati oleh fungsi ketika variabelnya mendekati batas dari sisi kiri. Sedangkan limit kanan adalah variabelnya nilai yang didekati mendekati batas dari sisi kanan. Dan juga ada evaluasi limit, proses untuk nilai dari suatu fungsi ketika variabelnya mendekati suatu titik tertentu. Nah, ada juga limit fungsi tak hingga. Limit tak hingga adalah konsep limit yang melibatkan lambang 00 dan min 00, yaitu bila nilai fungsi fx membesar atau mengecil tanpa batas, atau bila x membesar atau mengecil tanpa batas. Jadi ada juga limit fungsi berhingga. Dalam konteks limit tak hingga, kita menganalisis bagaimana fungsi berperilaku ketika nilai variabelnya sangat besar, yaitu x sampai 00. Rumus umumnya yaitu ada fungsi aljabar. Jadi jika pangkat berfungsi pada pembilang lebih besar dari penyebut, limitnya adalah 00 jika lebih kecil. Limitnya 0 jika sama, hasilnya adalah rasio tertinggi. Ada juga fungsi trigonometri. Limit fungsi seperti sin x atau cos x mendekati 0 saat x 0, 1, 2, 3. Ini saya akan menyampaikan tentang materi turunan. Yang pertama ada pengertian turunan. Turunan adalah nilai fungsi terhadap perubahan nilai x ketika perubahan x mendekati 0. Secara matematis, turunan dinyatakan dengan simbol f1x atau d per dx fx dan didefinisikan sebagai f1a sama dengan 5h 0 f buka kurung a ditambah h dikurang fa per h. Di turunan ada notasi turunan, ada aplikasi turunan. Yang pertama mencari kemiringan garis sambung, yang kedua mencari titik stasioner, yang ketiga masalah fisika dan ekonomi.
Yang keempat ada aturan-aturan dasar turunan. Yang pertama turunan konstan, yang kedua turunan fungsi pangkat, yang ketiga aturan penjumlahan, yang keempat aturan perkalian, yang kelima aturan pembagian, dan yang keenam adalah aturan rantai atau chain rule. Yang kelima ada contoh soal turunan. Yang pertama, fungsi polinomial diberikan fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x tambah 7. Hitunglah turunan dari fx. Penyelesaiannya adalah f1x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 3x. Sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Nah, baiklah, kita sudah sampai di materi akhir, yaitu peluang. Jadi peluang itu ada yang namanya kaidah pencacahan, yaitu cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Dan juga ada permutasi, merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek permutasi, akan menghitung beberapa banyaknya cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Dan kemudian ada kombinasi. Pada peluang merupakan banyaknya cara untuk menyusun berbagai atau semua dari elemen suatu himpunan yang tidak mempertahankan urutan elemen. Dan juga ada peluang dua kejadian tidak saling lepas. Peluang terjadinya dua kejadian atau lebih yang dapat berlangsung secara bersamaan, artinya terdapat irisan antara kejadian satu dan lainnya. Dan ada peluang dua kejadian saling lepas adalah P dalam kurung A B sama dengan PA sama dengan P dalam kurung B. Hal ini terjadi karena dua kejadian saling lepas tidak memiliki persatuan atau irisan sehingga AN B sama dengan 0. Dan juga ada yang namanya itu peluang. Peluang merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang diantaranya adalah Q dan I. Peluang kejadiannya 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan peluang kejadian I artinya kejadian tersebut posisinya terjadi. Peluang dua kejadian saling lepas adalah peluang kejadian R tidak mengaruhi terjadinya B dan sebaliknya. Rumus peluang kejadian A dan B yang terindependen adalah P dalam kurung A N B dengan PA kali P dalam kurung B. Jadi ada juga namanya peluang kejadian tidak saling bebas. Apabila munculnya kejadian A memengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kejadian B dapat terjadi setelah terjadinya A terjadi atau sebaliknya. Misalnya, pada sebuah kantong terdapat bola dengan warna hijau, kuning dan warna merah, kuning dan hijau. Baiklah, itu tadi pemaparan materi mind mapping, keseluruhan mind mapping untuk mata kuliah matematika dari kelompok 13. Kami ucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ada satu lagi, dan jika ada kesalahan kata dan ucapan mohon dimaafkan. Saya mewakili dari kelompok 13, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.